Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Terutama sekali marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyampaikan presentasi di Zoom ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan baca kata mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi kelompok 8 yang berjudul Etika dan Akuntabilitas Publik. Bentar ya, jaringan ini. Nah, apa itu etika dalam administrasi publik? Yaitu aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Nah, di dalam apa saja azas etika dalam administrasi publik? Menurut Dwight Waldo dalam buku The Enterprise of Public Administration 1980 menjelaskan bahwa tentang asas etika dalam administrasi publik yakni pertanggungjawaban atau responsibility, yang kedua kepekaan atau sensitivity, yang ketiga pengabdian atau dedication, yang keempat persamaan atau equality, yang kelima kesetiaan atau loyalty, yang keenam kepantasan atau equity. Nah, pertanggungjawaban. Asas etis ini menyangkut hasrat seseorang petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsinya secara efektif, penuh kemampuan dan memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban. Pengabdian atau dedication. Pengabdian kadang-kadang berbaur dengan asas etis pertanggungjawaban. Pengabdian adalah hasrat keras untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang sesuai tenaga, pikiran, otot, atau mental, dan fisik. Seluruh semangat kegairahan, penuh perhatian, dan tanpa pamrih. Setiap petugas dalam administrasi pemerintahan dalam pelaksanaannya, tugasnya harus selalu terus-menerus menunjukkan keterlibatan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibaca oleh Vina. Kepada Vina, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya yaitu kesetiaan atau loyalty. Asas etis pertanggungjawaban dan pengabdian sangat berkaitan erat dengan kesetiaan yang dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kebajikan moral. Kesetiaan adalah kesadaran seorang petugas untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundangan, badan instansi, tugas, jabatan, dan atasannya demi tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan. Jika seorang petugas tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dengan sepenuh kemampuan, tidak tersedia terikat patuh pada badan instansinya, atau tidak merasa cocok dengan kebijaksanaan pihak pimpinannya, tindakan yang etis ialah mengundurkan diri dari jabatannya. Kepekaan atau sensitivity. Asas etis ini mencerminkan kemauan dan kemampuan seorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, disertai pula usaha-usaha untuk menanggapi sebaik-baiknya. Selanjutnya, persamaan atau equality. Salah satu kebajikan yang pokok dan badan pemerintahan yang bertujuan mengabdi seluruh rakyat dan melayani kepentingan umum ialah perlakuan adil. Perlakuan yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih pada semua pihak. Next, kepantasan atau equity. Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan.
Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Demikian pula, sesuatu faktor khusus atau situasi tertentu dapat membuat persamaan yang ketat menjadi suatu perlakuan yang tak adil. Dengan demikian, terhadap suatu kelompok tertentu dan untuk suatu keadaan tertentu perlu diberikan perlakuan yang sama. Namun, terhadap suatu golongan lain dan berdasarkan kondisi khusus yang berlainan mungkin perlu ada perlakuan yang tak sama. Selanjutnya, akuntabilitas dalam proses administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas menjadi nilai yang sangat penting dalam proses administrasi publik karena akuntabilitas merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah. Pasdiklat BPKP 2007 menjelaskan pentingnya akuntabilitas sebagai berikut. Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sorry. Akuntabilitas dalam proses administrasi publik dapat diukur dari sejumlah dimensi diantaranya. 1. Transparansi, yang kedua pertanggungjawaban, ketiga pengendalian, keempat tanggung jawab, dan kelima responsivitas. Selanjutnya, diskresi administrasi. Menurut pasal 1, angka 9 Undang-Undang 30 2014, diskresi administrasi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Hidupin kameranya, Vina. Udah siap? Sudah. Itulah presentasi kami. Adakah yang ingin ditanyakan atau memberikan saran tanggapan? Habis. Ya. Habis. Yes. Seharusnya kan presentasi ini kan harusnya ada Bapak gitu kan, bagaimana berjalannya presentasi